57 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin, para pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersua kembali melalui media kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat yang Allah turunkan kepada kita, baik nikmat waktu luang untuk belajar, kemudian waktu bisa mempelajari ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang banyak, yang agung, ya, karena tidak banyak orang yang Allah berikan karunia untuk belajar, ya, untuk belajar ilmu agama, dan terkhusus kepada adik-adik atau kita yang masih muda, ya, mengingat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, ya, min 'abdi rabbih hatta yus'ala an khams. Ya, dalam riwayat At-Tirmidzi. Salah satunya apa? Salah satunya adalah an syababihi fima ablah. Masa mudanya untuk apa engkau habiskan? Ya, ini untuk para muda, untuk adik-adik semuanya, untuk saya juga, ya, yang masih muda. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan masa muda kita habiskan untuk apa? Ya. Maka ketika kita sadar dan kita sudah tahu akan adanya pertanyaan, adanya tanggung jawab masa muda, maka hendaklah kita gunakan masa muda kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah belajar. Ya, belajar Al-Qur'an, belajar akidah, dan belajar ilmu-ilmu syar'i yang lain. Ya. Dan bagi yang sudah tua atau yang sudah berumur, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga terkena hadis, ya, hadis yang ini tadi, ya, secara umum, an umrihi fima afna, dan dari umurnya untuk apa digunakan. Maka yang sudah berumur, yang sudah tua pun masih ada kesempatan, selagi nyawa kita masih di kandung badan, selagi kita masih diberikan nafas, maka layaknya kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita yang tersisa ini, ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga salawatnya kepada keluarga beliau, ya, istri-istri beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi, membela, berjuang di atas pemahaman yang benar. Dan kemudian juga salawatnya juga salam tercurah kepada seluruh kaum muslimin yang setia menapaktilasi sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada pembahasan tahsin Al-Qur'an. Pada kesempatan ini kita masuk pada pembahasan tahsin di juz 29. Juz 29 di surah Al-Insan. Di surah Al-Insan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas
atau mempelajari kaidah-kaidah tajwid yang terdapat pada surah Al-Insan di ayat yang ke-17 sampai 24. Ya, 17 sampai 24. Sebelum kita membahas bersama, hendaknya kita membaca terlebih dahulu ya untuk mendapatkan berkah dari Al-Qur'an ini. Kita baca dari ayat 17 sampai 24. Bagi yang belum membuka mushaf atau tidak pegang mushaf, maka silakan dibuka pada ponsel agar mendapatkan berkah dari bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila. ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Baik, di surat Al-Insan ayat 17 sampai ayat 24 kita lihat. Pada ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman mendahulukan atau didahului dengan huruf waw. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yusqauna. Ya, wa yusqauna waw. Ya. Bahwa waw ya. Jika adik-adik sudah pernah belajar sifatul huruf, maka huruf waw ini dia memiliki sifat rakhawah atau mengalirnya suara, atau gampangnya waw ya memiliki ancang-ancang dalam mengucapkan. Nggak bisa yang spontanitas wa gitu, enggak, tapi wow, wa. Bagaimana cara mengucapkan huruf waw? Yaitu dengan memonyongkan kedua bibir ya, karena makhrajnya di syafatan. Makhraj huruf waw ada di kedua bibir. Dengan cara memonyongkan kedua bibir, wa, ya, dimonyongkan dulu, jangan sampai tanpa dimonyongkan akhirnya jadi wa, tapi wa seperti itu, dimonyongkan dulu, wa yusqauna, ya, wa yusqauna, di situ ada ya dhammah yu, kemudian sin. Nah, huruf sin, ya, huruf sin seringkali beberapa kaum muslimin atau kebanyakan dari kita terkadang terjatuh pada sin yang tebal, akhirnya menjadi suara shad ya. Rasulullah, bukan Rasulullah tapi Rasulullah, seperti itu. Jadi akhirnya huruf sin berubah menjadi shad ya. Di sini juga kayak gitu. Wa yus, mentang-mentang yu, jadi akhirnya sinnya ikut mencucu, ikut monyong. Yus ya, padahal nggak perlu. Ya, padahal nggak perlu karena sin bukan huruf yang berharokat dhammah. Jadi wayus seperti itu. Jadi tipis karena dia memang sifatnya juga tipis. Kemudian sin memiliki karakter yang lemah. Jadi bukan karakter yang kuat. Akhirnya cara mengucapkannya kalau kuat wayus, nah ditekan. Maka bacanya yang benar adalah wayus. Seperti itu. Wayus tipis ya. Sin
wayus tipis, ya, bukan wayus seperti itu. Jadi setelah memonyongkan kedua bibir karena menunaikan huruf ya yang berharokat dhammah, maka setelah masuk ke sin ditarik bibirnya. Yus. Kalau slow motionnya atau pelannya seperti ini. Wayus seperti itu. Jangan sampai wayus seperti itu. Jadi monyongnya itu hanya berlaku pada huruf yang dhammah saja atau huruf waw saja. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di sini ada tanwin di huruf sin, ya, ka'san kana, ya. Huruf sin yang berharokat tanwin bertemu kaf, maka di sini hukumnya adalah apa? Antara idgham, ikhfa, iqlab atau idhar. Ya. Nah, sin harokatnya fathatain bertemu kaf. Berarti di sini tanwin ketemu kaf, ya. Kalau hukum nun sukun dan tanwin, ya hukum nun sukun bertemu huruf apa? Tanwin ketemu apa? Nah, di sini tanwin ketemu sin. Nah, masuknya dalam hukum ikhfa. Afwan, sin tanwin bertemu kaf. Jadi tanwin ketemu kaf, ya. Masuknya pada pembahasan ikhfa, ya, huruf kaf. Nah, ikhfa juga dibagi menjadi 3. Ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa ausat, ada ikhfa aqrab, ya. Nah, huruf kaf dia masuk dalam kategori ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad, ya. Huruf kaf dan huruf qaf, ikhfanya ab'ad, ya, jauh, ya. Jauh dari makhraj nun. Ya, jarak antara makhraj kaf dan qaf itu jauh dengan huruf nun. Akhirnya jadi ikhfanya ab'ad, ikhfanya jauh. Gimana cara membacanya? Yaitu dialirkan full lewat hidung. Jadi sang, jadi berubah jadi ang gitu. Nah, jadi yang perlu saya garis bawah, huruf ikhfa yang bunyinya ang hanya di kaf dan qaf. Ya, jangan sampai salah. Terkadang ada beberapa orang yang mengangkan semua ikhfa. Jadi min syarri ma khalaq, min syarri hasidin idza hasad, ya. Min kum baru benar, min qabl, seperti itu. Jadi saya ulangi, ikhfa yang dirubah menjadi ang, ng, itu hanya ikhfanya kaf dan ikhfanya qaf, seperti itu. Kenapa ang? Karena nafasnya itu atau suaranya ngalir melalui rongga hidung, ya, melalui rongga hidung full. Jadi enggak seperti ini, ka'san, ya, tapi ka'san, ya, kurang lebih seperti itu. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Nah, kalau zanjabila di situ ada nun sukun bertemu dengan jim, ya. Nun sukun bertemu dengan jim, ya, maka masuknya dia di hukum ikhfa. Kalau kita tinjau ikhfanya, ikhfa yang mana? Ikhfa yang ab'ad, aqrab, atau yang ausat. Nah, maka huruf jim masuknya pada ikhfa yang ausat, ya, ikhfa yang ausat. Kenapa disebut ausat, pertengahan? Karena huruf jim makhrajnya nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh dengan makhraj nun, seperti itu. Makanya para ulama itu membagi ikhfa itu menjadi 3 bagian, ya. Kalau qaf sama kaf tadi, ya, ka'san, masuknya pada hukum ikhfa yang ab'ad. Makanya suaranya itu mengalir full lewat hidung. Makanya gunnah jadi ang. Adapun huruf jim, ya, huruf jim karena dia ausat berarti tengah-tengah, ya. Suara hidung, kemudian suara samar juga. Suara samarnya, suara ikhfanya dari mulut, kemudian suara dengungnya juga sebanding. Jadi jangan sampai bunyinya zanjabila, bukan zanjabila, tapi pertengahan. Seperti itu. Jadi pertengahan, ya. Jadi suara dengung ada, suara samarnya di mulut juga ada. Jangan sampai berubah menjadi ang, dan jangan sampai juga dihilangkan gunahnya, seperti itu. Jadi ikhfanya pertengahan, disebut ikhfa ausat atau ausat, ya.
wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Zanjabila. La, di situ ada mad iwad, ya, mad iwad, jadi dibacanya fathah selama 2 harokat saja, mad tabi'i saja, jangan sampai zanjabila, itu terlalu kepanjangan, ya, terlalu panjang karena mad iwad itu cukup 2 harokat seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, ainan fiha tusamma salsabila. Ainan fiha, nun tanwin bertemu dengan fa dihukumi sebagai hukum ikhfa. Hukum ikhfa yang mana nih? Ikhfa ab'ad, awsat atau aqrab? Maka fa masuknya dalam kategori ikhfa awsat, sama seperti huruf jim tadi. Bunyinya gimana? Jadi pertengahan. Suara dengung ada, suara samar di mulut juga ada. Ainan, seperti itu dua-duanya. Ya. Berbeda dengan ketika tadi kita ngulang dari yang ain ka sang, itu full lewat hidung. Mulutnya enggak ngaruh kalau seperti ini. Ka sang enggak ngaruh, ya. Adapun yang ausat, ya, seperti tadi zanjabila ainan fiha, seperti itu. Jadi suara gunnah juga terdengar, suara samar di mulut juga terdengar. Jadi ainan fiha, ya, bukan yang salah seperti ini, ainan fiha, ya, suara full hidung jadi ang, atau bukan yang seperti ini juga, aina tanpa ada gunnah juga kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi harus ada suara samar disertai dengan gunnah, ya, selama dua harokat. Kemudian di ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, ya. Wa yatufu, to di sini diperhatikan, ya, adik-adik semuanya dan pemirsa Niaga TV, untuk to, ya, jangan sampai kita membacanya ketika, ya, sering terjadi ini huruf to adalah ketika dia kasroh dan ketika dia dhammah. Biasanya, ya, saya ulang, ketika huruf to berharokat kasroh atau berharokat dhammah, biasanya kebanyakan dari kita itu membacanya mirip seperti huruf T, ya, huruf T, jadinya ti, tu, sama seperti ta akhirnya nanti, ti, tu, ya. Nah, sedangkan huruf to dia memiliki sifat isti'la, ya, tebal, jadinya gampangnya gitulah, pangkal lidahnya naik, akhirnya memunculkan suara tebal. Berbeda dengan ta, ta itu biasa ta, ti, tu, ya. Tapi kalau to, tu, ti, tu, ya, tebal. Jadi wayatufu, bukan wayatufu, ya. Kalau wayatufu, ya, jadi akhirnya huruf T atau huruf ta, seperti itu, huruf ta yang di dhammah, ya. Dan ini sering terjadi, ya, sering terjadi ketukar, ya, hurufnya, atau bukan ketukar, mungkin malah tidak bisa mengucapkan huruf to. Maka hendaknya kita harus teruslah belajar, terus belajar dan belajar. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita kuasai, ya. Siapapun kita, baik yang adik-adik yang masih sekolah juga terus semangat belajar, maupun yang sudah tua, bapaknya atau ibunya juga ada kewajiban untuk belajar, karena apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Selama dia muslim, maka wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa? Hadis ini ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu wajib, ya, wajib. Makanya healing yang sesungguhnya adalah ketika kita datang ke majelis ilmu, yaitu healing yang sesungguhnya, bukan healing yang berkreasi atau healing datang ke tempat-tempat yang bermaksiat. Hakikatnya itu bukan healing, ya, bukan healing. Jadi teruslah belajar, jangan sampai kita mengunderestimate. Nah, apa ada underestimate? Menyepelekan, ya, menyepelekan, mentang-mentang dulu sudah belajar Al-Quran, dah, ya. Padahal huruf ta dengan huruf to saja belum bisa membedakan. Huruf dot
dengan huruf dho belum bisa membedakan. Akhirnya apa? Wala dzolin. Ya, akhirnya menggunakan huruf dho, to, dho. Nah, ini juga kategorinya apa? Kalau adik-adik lihat. Maka bacaan yang salah atau bacaan yang belum bisa membedakan huruf satu dengan huruf lainnya, maka di sini dikategorikan dalam lahan jali. Ya, apa itu lahan jali? Nah, ini ada yang belajar di SMP pasti tahu. Di SD lah, SD kelas 4, 5, 6 pasti tahu. Apa itu lahan jali? Lahan yang kesalahannya itu fatal. Kenapa? Karena kemungkinan dia merubah arti, kemudian dia menghilangkan arti. Karena hurufnya sudah berubah. Ya, hurufnya berubah. Wayatufu yang aslinya wayatufu, wayatufu. Ya. Itu juga salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim jadi syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka jangankan buat adik-adik, bapak-bapak seorang imam saja ketika menjadi imam dalam sholat berjamaah, kok ternyata bacaan Al-Fatihahnya ada satu huruf yang salah, maka sepakat para ulama itu apa? Tidak sah. Ya, tidak sah bacanya. Apalagi kita yang sudah belajar tahsin, sudah belajar tajwid, bermakmum kepada imam yang bacanya seperti itu, maka para ulama juga sepakat itu tidak sah sholat kita. Maka kita dianjurkan untuk munfarid, memisahkan diri. Imam yang seperti ini hanya sah ketika makmumnya itu tidak lebih fasih dari imamnya. Tapi kalau kita yang sudah belajar, sudah tahu, maka hendaknya kita juga meningkatkan ilmu, meningkatkan belajar kita, kemudian jadi lebih faham, ya, lebih faham hukum-hukum dalam agama. Baik, kita kembali lagi di sini. Wayatufu, ya, wayatufu, ya, jangan sampai fa itu juga hilang nafasnya, harus bunyi wayatufu, harus ngalir, harus ditunaikan, ya, harus ditunaikan huruf fa yang memiliki sifat hams, ya. Alaihim wildanum mukhalladun, wildanum mukhalladun, ya. Di sini ada wildanun, ya. Nun tanwin bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan mim, dia masuknya kepada hukum idgham, ya. Idgham dibagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dibagi menjadi dua, ada idgham naqis dan idgham kamil, ya. Nah, di sini masuknya pada idgham. Hukum tanwin bertemu mim, masuknya pada hukum idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apa? Idgham bi gunnah kamilah, ya. Idghamnya sempurna. Kenapa bisa dikatakan sempurna? Karena tanwin itu memiliki gunnah, mim memiliki gunnah, maka sama-sama memiliki gunnah, jadinya sempurna gunnahnya. Gunnahnya sempurna. Wildanum mukhalladun, ya, sempurna gunnahnya. Maka ketika membaca hukum-hukum gunnah yang sempurna seperti tasdid, ya, tasdid, terus kemudian idgham kamil, ya, idgham bi gunnah kamilah, itu juga harus ditunaikan. Durasinya berbeda, kadar gunnahnya berbeda dengan kadar gunnah yang lain. Maka khusus nun atau mim yang bertasdid dan idgham bi gunnah kamilah harus diperhatikan, karena hukumnya sama nanti, posisi atau derajat daripada gunnahnya itu sama, maka harus ditunaikan. Jangan sampai bacanya seperti ini, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Nah, itu kurang sempurna. Tertunaikan, kurang sempurna dalam menunaikan. Jadi tertunaikan sih, tapi kurang, ya, kurang sempurna. Karena di sini kita tadi bahas, di sini adalah hukumnya idgham kamilah. Kamilah itu artinya apa? Kamil, sempurna, ya, sempurna. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mansura. Lu'lu'am mansura, di situ ada hamzah, ya. Maka hamzah kita perhatikan di situ dia memiliki sifat syiddah. Sifat syiddah, tertahannya suara, tertahannya nafas. Jadi
lu, seperti itu. Jangan sampai lu. Nah, mungkin kalau riwayat lain ada beberapa bacaan yang hamzahnya itu dibaca mat jadinya, ya. Kayak contohnya fi umudim beberapa riwayat lain, ya, di Syu'bah itu sedikit, ya. Tapi kalau riwayat-riwayat lain ada banyak. Jadi akhirnya muminun, ya, muminun. Jadi huruf hamzahnya jadi dihilang, kemudian dirubah jadi matnya, jadi mat badal akhirnya. Tapi kalau di riwayat Hafs an Asim sebagaimana yang kita pelajari sekarang ini adalah tahsin juz 9 riwayat Hafs an Asim min tariqi Syatibiyah. Ya, jadi kita juga patokannya seperti itu. Patokan daripada riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah. Jadi tariqnya Syatibiyah. Lu'lu'am mansura, ya, nun sukun bertemu tha, maka di situ hukumnya ikhfa ausat. Sama ikhfa ausat seperti tadi bacaan zanjabila dan ainan fiha. Jadi suara samar yang ada di mulut dan suara dengung gunnah yang ada di hidung sama-sama. Jadi porsinya sama, ya, porsinya sama. Jadi idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Dua elemen ini, ya, dua organ ini, ya, kadarnya sama, ya, sama-sama berbunyi, sama-sama bareng, ya, barengan dalam menunaikannya. Jangan sampai tadi yang sudah dicontohkan, ya, saya ulang lagi, itu dihilangkan gunahnya, atau ya, dihilangkan samarnya. Kalau ikhfa yang ausat, dua-duanya berbunyi dan dua-duanya juga sama kadarnya. Kemudian di ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 20, ra'aita thamma wa mul, ya, na'iman wa mul, ya, na'iman wa mul. Di situ ada huruf waw yang bertanwin, kemudian bertemu dengan mim tanwin bertemu waw, ya. Mim yang tanwin bertemu waw. Hukumnya apa? Idgham bi gunnah, ya. Dia dihukumi idgham. Idgham apa? Bi gunnah. Idgham bi gunnah apa? Kamilah atau ghairu kamilah? Ya, ghairu kamilah. Karena huruf waw tidak memiliki sifat gunnah. Akhirnya apa? Idghamnya naqis, ya. Idghamnya naqis. Makanya na'imau seperti itu. Jadi bukan idgham yang sempurna. Gimana sempurnanya, ya? Karena terpotong oleh ini nih, ya, bibir. Jadi suara yang ada di mulut itu harus lewat sini, harus lewat sini juga, lewat hidung. Beda dengan idgham kamil. Idgham kamil benar-benar sempurna dari hidung, full, ya, full dari hidung. Seperti itu. Na'iman wa mulkan kabira, ya. Kemudian wa mulkan kabira. Di situ ada tanwin ketemu kaf. Hukumnya sama seperti tadi di ayat yang pertama. Ka'san kana mizajuha, ka'san. Jadi idghamnya ikhfanya ikhfa ab'ad, ya, bukan awsat. Ikhfanya ab'ad, ya. Nah, ini yang adik-adik belum pernah mendengar sebelumnya. Apa itu ikhfa, kok macam-macam ikhfa sih, ya. Maka pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan, ya, nggak apa-apa yang belum paham, ya, bisa diulang-ulang, ya, atau bisa dilihat di media lain lah, ya, di Google, di searching, atau nanya ChatGPT, nanya apa macam-macam ikhfa itu apa sih, ya kan? Nanti dimuncul di situ. Nah, sembari nanti kita simak pelajaran ini, jadi akan lebih mengena apa itu ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, ikhfa aqrab, seperti itu. Kemudian aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa. Ya, di sini juga ada ikhfa lagi, nun sukun bertemu dal.
Ya. Adapun ikhfa di sini nun sukun bertemu dal, dia masuknya pada ikhfa yang aqrab, ikhfa yang dekat. Jadi suara ininya, suara dengungnya itu agak dominan, sangat terdengar. Contohnya aliyahum thiyabus, tapi suara ini lebih kencang. Seperti itu. Yes, lebih kencang. Sundusin khudru wa istabraqa. Ya, di sini istabraqa. Nah, jangan sampai qafnya itu dihilangkan. Akhirnya istabrak. Oke, jadi qafnya hilang. Kok hilang? Iya, karena dia disukun seharusnya qalqalah muncul, terdengar jelas maksudnya gitu. Wa bayyinan muqalqalan insakana. Wa in yakun kana fil waqfi kana abyana, kata Imam Ibnul Jazari, ya. Jadi ketika dia waqaf maka terdengar lebih jelas qafnya, qalqalahnya seperti itu. Wa in yakun fil waqfi kana abyana, lebih jelas. Ketika dia sukun bukan di akhir kata itu jelas, namun ketika dia huruf qalqalah di akhir kata itu abyana, lebih jelas. Makanya jangan sampai khudru wa istabrak, harus ada istabraqa seperti itu. Dan ingat, qaf itu memiliki sifat kuat, kemudian dia karakternya sifatnya dia tebal karena dia memiliki sifat isti'la, ya. Wa istabraqa, ya. Terus kemudian wahullu asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi di kalimat syaraban tahura. Di situ ada tanwin, ya, di huruf ba bertemu to, ya. Tanwin ketemu to, ya, di sini kita bisa catat, ya, adik-adik ya semuanya atau pemirsa Niaga TV, bahwa ikhfa itu kalau ditinjau dari tebal dan tipisnya, maka ada yang tebal, ada yang tipis. Hukum ikhfa itu ada yang tebal, ada yang dibaca tipis. Nah, apa saja huruf-huruf ikhfa yang tebal? Ada so, ada do, ada to, ada lo, ada qaf. Ya. 5 huruf ini ketika ikhfa, ya, dibacanya lebih tebal kebanding huruf-huruf yang 10. Jadi huruf ikhfa itu ada 15. Ya, mungkin adik-adik yang sudah pernah belajar Tufatul Atfal atau ustadz-ustadzah, para pemirsa yang sudah belajar Tufatul Atfal mesti tahu ada berapa huruf sih di hukum ikhfa ini. Ya, ternyata Imam Jamzuri menyebutnya 15, ya, dan imam-imam yang lain juga 15 mengatakan sepakat bahwa ikhfa itu ada 15 huruf. Namun di sini dibagi, ada yang tebal, ada yang tipis. Ternyata yang tipis itu 10 huruf, yang tebal ada 5 huruf. Apa aja huruf yang tebal 5 huruf? Tadi so, do, to, zo, qaf. Berarti sisanya yang 10 itu tipis. Ya, tipis. Ya, saya sebutkan yang tebal biar nanti yang tipis bisa dicari. Berarti sisa daripada yang 5 itu. Karena total ada 15, yang tebal 5, berarti yang tipis ada 10. Apanya yang tebal, yang tipis? Cara membunyikannya. Ya, jadi ketika proses, ya, menunaikan hukum ikhfa, ada yang dia naik pangkal lidahnya, ada yang tidak naik atau istifal. Ya. Dan di sini termasuk daripada contoh ikhfa yang tebal. Ya. Syaraban to, seperti itu. Ya. Bukan syaraban to, tapi syaraban to, seperti itu. Jadi tebal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, jarang mungkin diperhatikan oleh kita sebagai pembaca Al-Quran. Kemudian inna hadza kana lakum jazaa. Di sini jaza, ya, dia memiliki panjang 4 atau 5 harokat yang sering dibahas. Hukum mad jaiz, hukum mad wajib, maka dibacanya sama
sesuai riwayat Hafs an Asim min Tariq Syatibiyah. Dalam riwayat Syatibiyah, riwayat Hafs an Asim, ketika hukum mad jaiz, ketika hukum mad wajib bacanya dengan kadar yang sama persis. Tinggal kita pilih antara 4 atau 5. Itu hanya 2 aja. Kalau ada yang membaca kurang dari itu, maka perlu kita pertanyakan, ini pakai riwayat siapa? Seperti itu. Jangan hanya sebatas membeo mengikuti masyayikh atau mengikuti rekaman-rekaman para imam internasional. Padahal kita nggak tahu kenapa dibaca 2. Coba kenapa? Kenapa dibaca 4? Kenapa dibaca 5? Nah, kita harus tahu. Adapun yang kita pelajari di sini Hafs an Asim min Tariq Syatibiyah, dibacanya 4 atau 5 saja. Ya, gampangnya kita cari 4 aja lah, udah. Mad wajib 4, mad jaiz 4, khalas ya, sama. Aman ya, bacanya aman. Tanpa bingung ini panjang apa bener apa enggak salah ya. Maka dibacanya 4 saja. Jangan sampai berusaha untuk meniru-niru imam di Masjidil Haram, imam di masjid-masjid lain, kemudian membaca mad jaiz 2 harokat. Ya, kalau kita tahu nggak masalah, mad jaiz 2 harokat. Ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaza ya, 4 atau 5 harokat. Kemudian jazaa wa kana, di sini ada tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, maka dihukumi sebagai apa? Idgham bi gunnah atau idgham bi gunnah ghairu kamil atau naqis ya, idgham naqis. Wa kana sa'yukum mashkura. Nah, di sini bisa dilihat lagi para pemirsa bahwa ada mim yang bertasdid. Nah, kita tadi sudah menyinggung bahwa ketika kita menemui huruf mim yang bertasdid, maka kadar gunnahnya itu paling sempurna. Pokoknya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ketika kita mendapati huruf nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid, maka posisi gunnah di situ menduduki posisi yang paling perfect, paling sempurna dalam bunyinya, dalam kadarnya. Ya, maka di situ ada hukum maratibul gunnah. Kalau kalian atau adik-adik semuanya mempelajari dari hukum-hukum yang terdapat pada Jazari atau Tufatul Atfal. Kemudian inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna. Nah, di sini nazzalna 2 harokat. Nazzalna ya. Ini saya sering mendapati imam-imam itu inna nahnu nazzalna 'alaika. Nah, itu kurang sempurna ya, itu terpengaruh dengan nun yang sebelumnya, jadi ikut pendek ya, padahal dia harusnya dua harokat karena di situ ada hukum mad tabi'i atau mad wajib. Kemudian ayat yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Fasbir, fasbir, jangan sampai jangan sampai fo. Kenapa? Karena sod mentang-mentang dia tebal, akhirnya fa-nya ikut tebal. Maka kita harus ditunaikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Fa biasa saja, fasbir, seperti itu. Jadi jangan sampai fosbir, tapi fasbir ya. Bukan sin. Kalau sin fas, seperti itu. Fas. Tapi ini fas seperti itu. Beda ya. Mungkin kalau seandainya talaqi musyafahah jadi lebih terdengar ya, face to face, langsung ketemu, langsung berguru, itu bisa saling menyimak dan disimak, seperti itu. Bisa dilihat, koreksi secara langsung, dan dibetulkan juga dengan contoh bacaan yang dari mulut ke mulut itu lebih jelas. Makanya ada beberapa ulama atau beberapa ustadz yang melarang pemberian ijazah sanad itu melalui online karena biasanya kurang begitu efektif ya. Ada beberapa, tapi yang lain juga ada beberapa yang membolehkan ya, yang membolehkan selagi dia interaktif secara langsung, bukan rekaman ya. Kalau rekaman tidak ada yang sepakat bahwa memberikan ijazah kepada orang yang setoran rekaman itu ya, semuanya sepakat nggak bisa ya, harus live seperti itu. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum.
tuti'. Nah, di sini harus kita bedakan yang kita singgung di awal tadi, ya. Ada orang-orang atau kita mungkin yang tidak bisa atau belum bisa membedakan antara ta dan to. Nah, di sini letaknya nih, wala tuti. Nah, itu harus beda. Mana ta, mana to, ya. Sedangkan yang ta itu di harokati dhammah, yang to malah di harokati kasrah. Maka ini sering juga pada ketukar. Ya, wala tuti akhirnya sama-sama jadi ta atau jadi ta, atau wala tuti' akhirnya tebal semua. Maka harus dibedakan antara ta dengan to. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, ya. Athiman, man idhar, ya. Athiman aw athiman a. Jangan sampai athiman a, ya, itu kurang sempurna dalam menunaikan sifat bainiyah yang dimiliki oleh huruf nun, ya. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, man aw kafura, ya. Athiman aw kafura, minhum athiman aw, ya, man aw, seperti itu. Baik pemirsa negatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya waktu kita sudah habis, maka sebelum kita selesaikan, sebelum kita tutup majelis kita baca terlebih dahulu surat Al-Insan ini yang sudah kita bedah dari kaidah-kaidah makhraj maupun hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita bisa untuk memperbaikinya. Ya, setelah kita tadi mempelajari, coba kita ulang, kita praktekkan di surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila wa yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan dari kami, ya, dari pelajaran tahsin di juz 29 ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan apa yang kami sampaikan ini juga bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya, ya, yang menyimak secara live langsung, ya, pada setiap hari Ahad, atau membuka rekaman ini pada hari-hari yang lain. Semoga kita semua diberikan istiqomahan dalam belajar Al-Quran, diberikan kekuatan untuk terus memegang teguh hidayah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hati kita kepada ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah kami untuk terus istiqomah di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu, di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan beserta tim Niaga TV dari Kebumen. Kita cukupkan majelis kita dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.